Jemaah Haji Indonesia diimbau agar pulang ke tanah air hanya bisa membawa bagasi dengan berat maksimal 32 kg. Selain itu, jemaah kini dilarang membawa air zam-zam karena melanggar safety regulasi dan standar penerbangan internasional. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Aji Bramastra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aji. Ya, silakan rekan Aji. Ya, terima kasih Firda. Air Zam-Zam menjadi oleh-oleh yang dinantikan keluarga dan kerabat jemaah haji Indonesia. Air Zam-Zam memang diyakini punya khasiat yang baik untuk kesehatan maupun banyak juga yang meyakini banyak bisa memberikan manfaat lain. Tapi jemaah haji Indonesia untuk tahun ini diingatkan agar tidak pulang membawa air Zam-Zam yang di luar diberikan pemerintah. Hal ini mengingat regulasi keamanan penerbangan internasional. Kepala Seksi Pelayanan Pemulangan di Bandara Jeddah kepada Tribunnews saat saya temui Eda Dasril mengatakan tahun lalu memang pemerintah masih memperbolehkan jemaah haji membawa air Zam-Zam sendiri maksimal 3 botol kecil. Tapi tahun ini panitia penyelenggara ibadah haji mendapatkan peringatan keras dari otoritas penerbangan, yakni General Authority Civil Aviation atau GACA. Peringatan itu adalah kalau ada jemaah yang ketahuan bukan jemaah dan PPIH yang akan disanksi, tapi pihak airline yang kena. Dalam hal ini bisa Saudi atau Garuda begitu. Sangat berbahaya kalau tetap jemaah nekat karena sewaktu-waktu bila di remote area ini tiba-tiba ditemukan koper jemaah ini barang temuan itu bukannya dibuang, tapi yang lebih berbahaya koper ini akan dikembalikan ke Mekah sehingga nanti tentu jemaah yang sudah tiba di tanah suci tidak bisa melihat koper mereka, tidak bisa mendapatkan barang bawaan mereka gitu. Nah, sebagai penggantinya jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir karena pemerintah telah memfasilitasi dengan memberikan pengganti berupa air Zam-Zam sebanyak 5 liter per jemaah begitu. Nah, sehingga jemaah diminta dengan sangat untuk tidak nekat membawa air Zam-Zam di luar pemberian pemerintah tersebut. Untuk aturan bagasi lainnya, jemaah haji Indonesia hanya boleh membawa barang maksimal 32 kg. Eda Dasril mengatakan jatah itu bebas diisi apapun kecuali air dan barang-barang berbahaya seperti aerosol, ya, senjata tajam, ya, uang dalam jumlah yang terlampau banyak dan bahan yang mudah meledak. Adapun sistem pemulangan barang jemaah adalah dilakukan 2 hari sebelum kepulangan jemaah. Barang akan ditimbang di hotel sebelumnya dan langsung mendapatkan penanganan X-ray. Setelah clear, dinyatakan clear, baru ke remote area. Nah, barang yang ditemukan akan membawa barang yang tidak diperbolehkan akan dibawa langsung kembali ke Mekah. Semua urusan bagasi jemaah Indonesia ini ditangani oleh pihak ketiga, demikian. Jadi pemerintah Indonesia menggandeng pihak ketiga, yakni Jeddah Management Company. Demikian, Firda, laporan dari Madinah. Ya, rekan Haji, kemudian bagaimana kabarnya jemaah haji asal Indonesia ini akan mendapatkan air Zam-Zam setibanya nanti di tanah air. Kemudian bagaimana untuk mekanisme air Zam-Zam yang akan didapatkan oleh para jemaah haji ini? Ya, terima kasih Firda. Jadi air Zam-Zam yang diberikan pemerintah ini sudah dikirim terlebih dahulu ke tanah air dari tanah suci. Air Zam-Zam jatah untuk jemaah haji ini dikirim terpisah dari rombongan keberangkatan jemaah. Jadi nanti jemaah yang sudah pulang di tanah air di sana di Indonesia akan mendapatkan jatah mereka air Zam-Zam sebanyak 5 liter per jemaah. Begitu Firda. Kemudian untuk bagaimana proses pemeriksaan bagasi para jemaah haji ini? Ya, proses pemeriksaan, jadi semua koper atau bagasi jemaah ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di lobi hotel. Ya. Dari sana akan dikumpulkan menjadi satu, ya, kemudian ditimbang, lalu mendapatkan penanganan X-ray, ya, dilihat lewat X-ray. Nah, setelah dinyatakan clear, baru diangkut ke remote area. Remote area ini tidak bisa semua tidak dikarantina barang-barang itu, ya. Nah, nanti di remote area ini kabarnya pihak otoritas penerbangan
akan melakukan tes acak, ya, akan melakukan pemeriksaan acak. Nah, bagi yang kena maka koper ini tidak akan dibawa ke tanah air, ya, jadi akan dikembalikan ke Mekah sehingga koper ini tidak bisa didapatkan oleh jemaah haji yang sudah pulang. Nah, pemulangan barang ini uniknya tidak dilakukan bersamaan bareng jemaah, tapi 2 hari sebelum jadwal kepulangan jemaah. Begitu, Firda? Ya, baik. Terima kasih rekan Aji Bramastra dari tribunnews.com atas laporannya melaporkan langsung dari Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Seksi Pelayanan Kepulangan Bandara Jeddah, Eda Dasril. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, Bu Eda, bagaimana teknisnya untuk memudahkan jamaah untuk soal bagasi ini, Bu? Jadi gini, kita mulai fase 1, fase 2. Untuk fase 1 itu dan fase 2 kita melakukan proses city check-in, Mbak. Jadi jemaah haji itu tidak lagi melihat barang bagasinya. Ketika di asrama haji mereka sudah city check-in, dan ketika di Arab Saudi pada fase 2 pemulangan, jemaah itu kita minta kolek, mengumpulkan barang bagasinya itu di lobi hotel. Dan ini akan diangkut 2 hari sebelum flight schedule penerbangan mereka. Dengan masing-masing jemaah berhak untuk mendapatkan atau mengisi barang bagasinya itu maksimal 32 kilo. Dan proses city check-in ini itu langsung ada claim tag-nya dan langsung ada boarding pass jemaah. Barang ini ada 3 tempat yang akan proses clearance, bahwa dijamin tidak ada lagi barang-barang yang berbahaya dan tidak ada lagi barang-barang yang tidak dibolehkan diangkut di dalam selama penerbangan based on safety regulation. Jadi barang-barang yang tidak boleh dibawa itu antara lain adalah aerosol, barang-barang yang mudah meledak, senjata tajam, dan ada maksimum uang yang bisa dimasukkan di dalam bagasi, termasuk juga dengan sesuai dengan edaran GAKA bahwa tidak boleh ada satu air pun yang masuk di dalam tas bagasi jemaah. Nah, ketika proses bagasi ini ditimbang di hotel, di jemaah, kemudian clear rata-rata maksimal 32 kilo, mereka langsung membawanya ke tempat GMC ini. GMC ini adalah sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh Saudia untuk melakukan proses penimbangan, pengangkutan, pemeriksaan dari mulai hotel sampai upload ke dalam pesawat. Ketika di sini clear, apabila ada barang-barang yang tersebut tidak dibolehkan selama dalam penerbangan, termasuk zam-zam dan yang saya sebutkan tadi, mereka sudah menyediakan X-ray multi view sehingga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.